Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Saudaraku, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan jamaah panjang umur, sehat, murah rezeki, berkah hidup dan di pekerjaannya. Ibu-ibu yang di bawah juga ya, Bu. Bu. Oh iya, jawab juga. Tapi didoain assalamualaikum yang jawab sedikit. Apa gara-gara nggak ngerti bahasa Arab kali ya? Sekali lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Mantap. Jadi jawab salam harus diomelin dulu ya, Pak. Hari ini saya dapat amanah dari panitia Amaliyah Ramadan Masjid Raya Cinere untuk menyampaikan tausiah kultum, bukan kultum, kuliah 7 menit. Kalau kuliah 15 kulibas. Terserah saya lah, orang jadi imam kok. Ya Pak, ya Bu ya. Judulnya aneh Pak. Islam dan kesolehan sosial. Waduh. Ini sudah kepada pengembangan wawasan berpikir Islam. Sebelumnya kan temanya zakat, istighfar, Ramadan. Ini lain Pak. Islam dan kesolehan sosial. Saya akan mencoba menyampaikan amanah itu. Kalau ada baiknya datang dari Allah, kalau ada yang tidak pas didengar semata-mata datang dari kedangkalan dan kebodohan lisan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sering berdoa begini. Allahumma ja'alni min ibadikas. Allahumma ja'alni min ibadikas. Begitu doanya. Apa artinya? Ya Allah, jadikan saya termasuk hamba-hambamu yang soleh. Betul enggak? Selesai berwudu baca doa itu. Selesai sholat baca doa itu. Di majelis taklim baca doa itu. Di rumah pun baca doa itu. Doa itu pokoknya dibaca kapan, di mana, dalam kondisi apapun. Kita betul-betul minta kepada Allah agar Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Orang tua kepada anaknya selalu mohon, ya Allah jadikan anak-anakku orang-orang yang soleh-soleha. Para ustadz kepada santrinya di pesantren pun sama seperti itu. Para kiai di pesantren pun sama seperti itu. Minta agar dijadikan para santri dan murid-muridnya menjadi orang-orang yang saleh dan solehat. Pendek kata begini Pak. Kesolehan itu adalah merupakan dambaan dan keinginan kita semua. Bahkan para nabi dalam Al-Quran dikatakan wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas kullu minas salihin. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas, mereka semua adalah orang-orang soleh. Secara tidak langsung Pak, Bu, ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami hamba-hamba yang soleh. Disadari atau tidak disadari, kita ingin menyamakan kita dengan para nabi dan rasul. Penting ini. Pahami itu. Baik. Doa orang tua kepada anak, doa kita, harapan kita agar menjadi orang yang soleh. Namun bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang doa-doa itu hanya menjadi lip service saja, hanya menjadi hiasan bibir saja. Coba kita renungkan baik-baik. Kita minta agar Allah menjadikan hamba yang soleh, namun kita tidak ada upaya maksimal untuk mewujudkan komitmen kita menjadi hamba-hamba yang soleh. Kesolehan-kesolehan yang kita minta kepada Allah itu hilang tanpa bekas ketika sajadah tidak lagi nampak di depan kita. Kesolehan-kesolehan yang kita minta kepada Allah lepas tidak membekas ketika sajadah tidak lagi nampak di depan kita. Kesolehan hanya terbatas di masjid, di musola, di madrasah, di pesantren, di tempat-tempat kajian. Ketika ustadz sedang menjelaskan, soleh semuanya Bapak Ibu. Saya melihat di sini soleh semua Pak.
Nggak ada yang nggak soleh Pak, nunduk, ya nggak ngerti dah Pak, mengantuk atau nggak ngerti dah. Semuanya soleh Pak. Sekali lagi, disadari atau tidak disadari, kesolehan itu hanya terbatas di masjid, musola, majelis taklim, tempat-tempat kajian, madrasah dan pesantren. Kesolehan kita reduksi pada perbuatan-perbuatan lahir yang bersifat individual. Sekali lagi, kalimatnya kalau agak bingung dimaklumin aja Pak. Kesolehan kita reduksi hanya pada perbuatan-perbuatan lahir yang bersifat individual. Seperti terdapat pada ibadah-ibadah ritual, sholat, zakat, puasa, haji. Orang haji soleh banget Pak. Maling sekalipun, garong sekalipun, koruptor sekalipun, begitu dia akan rencana berangkat haji dan umroh, solehnya bukan main. Orang bayar zakat, solehnya bukan main Pak. Orang sholat, solehnya bukan main. Orang puasa Ramadan, solehnya bukan main. Tapi ingat, itu sebatas kesolehan individual. Allah tidak butuh itu. Banyak ayat dalam Al-Quran itu tidak menjamin bahwa dia akan selamat di akhirat. Nanti di akhir tausiah saya sampaikan. Sekali lagi Pak, disadari atau tidak disadari, kesolehan yang kita minta dan kita harapkan kepada Allah selama ini hanya kita reduksi pada perbuatan-perbuatan lahiriah yang bersifat individual. Seperti terdapat dalam ibadah-ibadah ritual. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya tidak ingin mengecilkan arti ibadah ritual seperti sholat, zakat, puasa, haji, tidak. Karena apa? Karena ibadah ritual seperti itu merupakan akses menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, ini saya mengingatkan diri saya sendiri aja. Hanya saja kita sering terkungkung dan terjebak oleh hal-hal yang sifatnya simbolik dan formal. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mampu mengambil pesan atau mengambil pesan yang esensi daripada ibadah-ibadah ritual itu. Contoh saja Pak, saya nggak akan sebutkan semua. Kalau tahun depan disuruh ngomong lagi baru yang kedua. Sholat Pak, sholat, saya akan sampaikan sholat aja. Dalam banyak hadis, salah satunya adalah as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang waman aqamaha faqad aqamaddin waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama, dan barang siapa yang tidak sholat meninggalkan berarti dia telah merobohkan agamanya. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang senada dengan itu. Nah, saudara hadirin, saking pentingnya sholat dalam kehidupan, saking pentingnya nih, maka para orang tua di rumah, para guru di sekolah, para kiai dan ustadz di pesantren selalu mengajarkan kepada anak-anak didiknya dengan kalimat yang sangat klasik. Apa kalimatnya? Nak, dimanapun engkau berada, apa yang akan kamu perbuat di sana, silahkan, yang penting sholat jangan ditinggalkan. Perhatikan kalimat ini Pak. Orang tua pun seperti itu, jujur saja. Guru di sekolah pun sama, ustadz kiai pun sama. Nah, yang penting sholat jangan ditinggalkan. Saudara hadirin, nasihat-nasihat seperti itu tidaklah salah, itu benar. Tapi ingat bahwa, saya singkat-singkat saja ya Pak supaya kena semua. Nasihat itu benar, tapi ingat Pak, anak-anak sekarang jauh lebih cerdas Pak. Mungkin anak akan berpikir, tenang aja, yang penting gue sholat, semuanya beres. Surga di depan mata. Yang penting dapat pahala secara hak, secara syariat. Ini. Anak-anak kita tidak pernah berpikir apakah besarnya nanti akan merugikan orang lain atau tidak.
Tidak pernah berpikir apakah ketika dia besar menjadi pimpinan, menjadi seorang yang disegani, akan merugikan orang lain atau tidak, akan mendolimi orang lain atau tidak. Tidak pernah. Karena memang, dari dulu sampai sekarang selalu disosialisasikan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita dan semuanya, agar sholat jangan ditinggalkan. Jadi anak-anak kita, termasuk kita sekarang jadi orang tua, adalah yang penting sholat. Pernah nggak kita berpikir begini? Kumpulkan anak-anak kita nasihati, nak, sholat itu bukan sekedar ibadah wajib yang harus dikerjakan, tapi sholat adalah merupakan bentuk ibadah untuk melatih diri agar kamu tidak dibenci oleh Allah. Sebagai ibadah untuk melatih diri agar kamu tidak banyak merugikan orang lain. Sebagai bentuk ibadah untuk melatih diri agar kelak ketika engkau besar tidak merugikan dan mendolimi orang lain. Pernah nggak kayak begitu? Kalau kita nggak pernah. Kita selalu bilang begini, mau kemana nak? Sana Pak, yang penting sholat ya. Udah selesai. Saudara hadirin, sama-sama kita koreksi sebagai orang tua, terutama anak-anak kita juga. Sholat itu tidak sekedar kesolehan seseorang itu tidak sekedar terpenuhinya syarat dan rukun sholat saja, Pak. Sekali lagi, kesolehan seseorang itu tidak hanya cukup terpenuhinya syarat dan rukun sholat, akan tetapi efek langsung dari sholat itu sendiri. Allah bilang dalam Quran, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan yang mendolimi orang lain, dari perbuatan yang merugikan orang lain, dari perbuatan yang membuat orang lain tersinggung. Cukup dengan sholat. Artinya apa? Cukup dengan sholat negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini janji Allah, Pak. Allah enggak pernah ingkar janji. Efek langsung dari sholat itu sendirilah merupakan tujuan dari sholat. Akibatnya apa, Pak? Akibatnya pengendalian diri dari perbuatan keji dan mungkar yang notabene menjadi tujuan daripada sholat itu sendiri tidak menjadi bagian integral dalam proses pengajaran sholat kepada anak-anak kita. Sekali lagi, dengan cara seperti itu, dengan nasihat seperti itu, dengan arahan kepada anak-anak kita seperti itu, maka pengendalian diri dari perbuatan keji dan mungkar tidak menjadi bagian integral di dalam proses pengendalian, dalam proses pengajaran sholat terhadap anak-anak kita. Padahal jelas inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka sekarang Bapak Ibu di rumah, dudukkan anak-anak kita, nak, kasih tahu, sholat bukan sekedar wajib yang harus dikerjakan, tapi ingat nak, pahala itu ada dua, Pak. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban, yang penting sholat dikerjakan, akan mendapatkan pahala secara syariat. Tapi kita mesti harus mencari pahala secara hakikat. Pahala secara hakikat inilah yang akan mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Apa? Kaitannya apa? Dengan khusyuk dalam sholat. Hadir dalam sholat hati kita, bermuwajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan mampu membuat orang terbentengi dari perbuatan keji dan mungkar. Saudara hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering bilang kepada anak-anak, nak, sholat harus dikerjakan dengan bacaan-bacaan yang fasih dan benar, dengan gerakan-gerakan yang benar, jangan sampai salah. Betul. Akhirnya anak berpikir, yang penting gue sholat, nunduk, tidak pernah lupa rokaatnya, tidak pernah lupa bacaan. Hanya itu yang ada di benak anak-anak kita. Coba kita, Pak, tekankan terus kepada anak-anak kita. Ini Rasulullah mengajarkan seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis pendek, ad-din al-mu'amalah. Agama adalah interaksi sosial, Pak. Agama adalah interaksi sosial. Artinya apa? Orang disebut bahwa dia beragama dengan baik dan benar adalah ukurannya
Sejauh mana sholat yang dia lakukan mampu merubah dirinya menjadi hamba-hamba Allah di tengah-tengah masyarakat. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahu nggak kamu siapa orang yang mendustakan agama, beragama tidak benar tapi mengatasnamakan agama? Tahu nggak siapa mereka? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Artinya apa? Di luar dimensi diri kita, siapapun mereka, anak yatimkah, orang lainkah, itu adalah dimensi sosial. Seberapa besar kita peduli kepada mereka, itulah agama yang benar. Bukan seberapa iman yang kamu miliki. Belum lagi Rasul mengatakan ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat. Buat siapa? Buat mereka, buat semua makhluk Allah, teruntuk manusia. Saudara hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesolehan sosial ini merupakan ukuran kita akan mampu meraih kebahagiaan akhirat atau tidak. Sungguh cara pandang seperti ini, Pak, cara pandang seperti tadi yang saya sampaikan itu merupakan kesalahan yang sudah mengendap di bawah alam sadar umat Islam selama bertahun-tahun, Pak. Dan ini sekaligus merupakan kesalahan fatal di dalam memahami pesan moral dan sosial agama. Kenapa demikian? Karena memang dari dulu sampai sekarang orang tua kita, guru-guru kita selalu hanya ngomong, nak, sholat jangan ditinggalkan. Akhirnya sekarang kita lihat, yang sekarang menjabat sebagai pimpinan, yang sekarang menjabat sebagai orang-orang dipercaya oleh kita, mereka adalah orang-orang yang beragama Islam, mereka sholat, namun dalam diri mereka tidak tampak kesolehan sosial. Saudara hadirin, kalau sudah demikian halnya, akibatnya apa, Pak? Akibatnya kita melihat, Pak, seakan-akan tidak ada korelasi, Pak, seakan-akan tidak ada hubungan antara ramainya orang yang sholat berjamaah di masjid dan di musola ketika mereka berada di luar masjid dan di luar musola. Perhatikan, akibat yang sangat memalukan dan ironis adalah seakan tidak ada korelasi, tidak ada hubungan antara ramainya orang yang sholat berjamaah di masjid dan di musola dengan mereka ketika mereka berada di luar masjid, ketika berada di jalan raya, di pasar, di proyek-proyek yang berhamburan uang, ketika disodori proyek yang menggiurkan, ketika di pasar, ketika di kantor, ketika di gelanggang olahraga. Mana kesolehan itu tidak pernah nampak lagi, kesolehan tidak pernah kelihatan. Maka pantas jika Allah selama ini menurunkan musibah demi musibah, bencana demi bencana secara kolektif menimpa bangsa Indonesia yang notabene muslim terbesar di dunia, karena penyebabnya adalah kita sering melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana, Pak, melecehkan Allah? Di masjid dan di musola. Allah kita sanjung, Allah kita agungkan asmanya, tapi di luar masjid Allah kita tinggalkan begitu saja. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ramadan momentum yang sangat berharga dan baik untuk kita kembali membentuk harga diri kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang soleh secara sosial. Selama ini, Bapak, Ibu, disadari atau tidak, sholat yang kita lakukan hanya sebatas mampu membentuk kita soleh secara individu. Secara sosial masih perlu diperbaiki lagi. Mudah-mudahan, perhatikan kalimat yang sampaikan tadi, sampaikan kepada anak-anak kita, nak, sholat itu bukan sekedar ibadah ritual yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Akan tetapi, nak, sholat adalah merupakan bentuk ibadah untuk melatih diri agar kelak di kemudian hari engkau tidak merugikan orang lain, agar engkau tidak mendolimi orang lain, agar engkau tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dan anak-anak berpikir, oh begitu ya, iya, bagaimana caranya ya? Sholatlah dengan khusyuk. Dengan khusyuk itu kita akan mendapatkan pahala secara syariat dan juga pahala secara hakikat. Secara hakikat inilah yang akan mampu membentuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dengan kacamata soleh secara sosial. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلوا سنة من الوتر ركعتين